Minasan konnichiwa, selamat datang di JWD X Gaku Shudo. Minasan, o genki desu ka? Watashi wa genki desu. Sebelum kita masuk ke video kali ini, aku pengen minta maaf dulu nih ke teman-teman semua karena bulan kemarin kita tidak ada video obrolan Jepang. Karena mungkin teman-teman juga ada beberapa ya yang udah follow Instagram atau YouTube atau TikTok di Ranatania. Kalau kemarin itu bulan September aku baru aja ngadain wedding. Jadi bulan September itu benar-benar hektik banget, sibuk banget. Jadi akhirnya kita undur dulu obrolan Jepangnya di bulan Oktober dan mulai hari ini kita akan mulai lagi reguler obrolan Jepangnya setiap hari Jumat. Oke, jadi pembahasan kali ini akan seru banget karena ini juga lagi bolak-balik FYP di TikToknya di Ranatania nih tentang travel ke Jepang. Jadi seperti yang mungkin teman-teman juga udah tahu, bulan-bulan kemarin kita tuh nggak bisa traveling ke Jepang seperti sebelum COVID. Jadi untuk kita bisa traveling ke Jepang, kita memerlukan travel agent. Kita harus pergi dulu ke agentnya, terus kita harus booking hotel, booking flight lewat sana. Lalu ketika kita sudah mendapatkan book flight dan book hotelnya itu baru kita mengajukan visa, baru kita bisa mendapatkan visa dan kita baru boleh berangkat. Nah memang awalnya itu kita ketika di Jepang harus bergerak dengan tour guide yang kita sudah book gitu. Dan beberapa bulan kemudian akhirnya tidak perlu tour guide juga nggak apa-apa, yang penting tetap bookingnya itu harus dari tour agent. Nah, tapi kabar baiknya adalah kemarin juga udah diumumin nih sama direktur utamanya penerbangan ANA kalau per tanggal 11 Oktober 2022 orang-orang dari luar Jepang sudah bisa traveling masuk ke Jepang tanpa harus melewati travel agent. Dan yang sebelumnya jumlah traveler di Jepang itu dibatasi sekitar 20.000 sampai 50.000 orang aja perharinya. Per tanggal 11 Oktober ini juga sudah dihapuskan, jadi berapa banyak pun yang datang ke Jepang sudah tidak ada masalah lagi. Tapi memang yang kita bahas kali ini adalah untuk ryokosha atau orang-orang yang mau traveling ke Jepang. Jadi kita tidak membicarakan tentang orang-orang yang mau bekerja atau kuliah di Jepang ya. Kita hari ini bahasnya fokus ke orang-orang yang mau travel ke Jepang. Oke, sekarang kita mau bahas tentang apa aja sih prosedur yang dibutuhkan untuk kita bisa masuk ke Jepang untuk traveling. Yang paling pertama udah pasti perlu banget sertifikat vaksin ya, atau wakujin shoumeisho. Wakujin shoumeisho artinya adalah sertifikat vaksin. Sertifikat vaksin ini dibutuhkan sebanyaknya kalian sudah vaksin. Kalau misalnya vaksinnya baru 2 kali ya 2 kali aja. Kalau misalnya udah 3 kali harus punya 3-3-nya. Sertifikat vaksin ini penting banget memiliki data-data seperti pertama, nama lengkap, kedua, tanggal lahir, ketiga, nama vaksin dan manufakturnya, keempat, tanggal vaksin, dan kelima, vaksin keberapa dan dosisnya berapa banyak. Ini harus ada di sertifikat vaksinnya, kalau tidak akan diakui oleh negara Jepang. Dan semuanya harus dalam Nihongo atau Eigo. Nihongo artinya bahasa Jepang, Eigo artinya bahasa Inggris. Tapi karena Jepang itu tidak menerima segala jenis vaksin, jadi ada beberapa vaksin di Indonesia yang tidak diterima oleh pemerintah Jepang. Jadi teman-teman nih bisa cek dulu nih sebelum berangkat ke Jepang, cek dulu di mova.go.jp. Oke, sekali lagi, mova.go.jp. Ini adalah website Kementerian Luar Negeri di Jepang. Jadi di sini udah ada list kira-kira vaksin apa aja yang diterima oleh pemerintah Jepang. Tapi untuk teman-teman yang vaksinnya tidak terdata di list tersebut, kayak misalnya contohnya Sinovac itu tidak terdata guys. Jadi banyak di Indonesia ya orang-orang terima vaksinnya itu Sinovac, tapi di Jepang itu sebenarnya Sinovac itu tidak diterima. Nah, jadi untuk orang-orang yang seperti itu jangan khawatir karena masih ada cara untuk berangkat ke Jepang, yaitu lewat PCR. Seandainya kalian PCR maksimal 3 hari sebelum jam keberangkatan dan hasilnya itu negatif, kalian bisa tetap berangkat ke Jepang, jadi nggak usah khawatir. Selain berkas tentang vaksin itu sendiri, kita juga tetap harus sediain paspor yang masih aktif, terus kita juga harus sudah mendapatkan visa untuk bisa berangkat ke Jepang. Oke, mulai sekarang aku mau bahas sedikit tentang pengalaman aku kembali ke Jepang kemarin ya.
Jadi memang setelah berkas-berkasnya itu sudah aku siapkan, dan dengan paspor juga pastinya, itu aku bawa ke airport. Nah, tapi sebelum aku ke airport itu, aku sudah download aplikasi MySOS. Oke, MySOS itu ada di App Store maupun di Play Store. Itu harus di-download sebelum ke Jepang untuk memudahkan kita ketika sudah sampai di Jepang. Memang sih sebenarnya nanti ketika kita sampai di Jepang akan ada orang yang melayani kita untuk tolong ya download dulu, tolong ya dikonekin dulu wifi-nya sama wifi airport untuk download aplikasi ini, lalu submit ini itu. Mereka akan ajarkan dengan sangat-sangat ramah dan sangat-sangat, pokoknya nggak usah khawatir deh kalian gitu. Tapi kalau misalnya mau datang terus langsung smooth aja gitu, mau langsung selesai, mendingan aplikasinya di-download aja ketika kalian masih di Indonesia. Sebenarnya aplikasi MySOS ini agak-agak mirip sama Peduli Lindungi Indonesia sih. Jadi kalian tinggal submit aja Wakchin Shomeisho atau bukti vaksin kalian ke aplikasi ini. Setelah mereka approve, nanti akan berubah warna menjadi warna biru layarnya. Dan kalau sudah biru, kalian udah langsung boleh masuk ke bagian imigrasi. Tapi kalau misalnya kalian vaksinnya itu tidak terdata, berarti kalian harus submitnya bukti PCR yang negatif. Nah, bukti PCR ini juga harus hati-hati ya. Lebih baik ambil PCR-nya di rumah sakit yang sudah terdata aja. Maksudnya jangan yang klinik kecil-kecil gitu. Takutnya bukti sertifikatnya itu tidak diterima oleh Jepang. Jadi mendingan yang pasti-pasti aja. Kalau layarnya sudah berubah biru, itu artinya kalian sudah aman. Kalau misalnya tetap masih merah dan kalian nggak tahu kenapa, nggak usah khawatir, karena ketika kalian sampai di Jepang akan ada orang yang guide kalian sampai kalian benar-benar selesai dan bisa masuk ke Jepang. Oke, jadi sekian video kali ini. Semoga informasi tadi bisa membantu teman-teman, dan kita akan berjumpa lagi di Jumat depan. Goseicho arigatou gozaimashita. Mata ne!